Nah, di depan kosku itu ada satu ibu-ibu yang punya rumah. Dia punya warung juga di situ. Lagi nyapu. Aku tanya, "Bu, orang yang sebelumnya ngontrak di sini, sebelum saya siapa ya? Dan kenapa keluar?" Aku bilang gitu. "Gini Mas, kontrakan itu bawa rezeki. Bagus kontrakan ini, hawanya juga bagus," katanya. "Asalkan kamu itu nggak aneh-aneh di sini." Udah benar-benar merinding, tapi aku beraniin, aku buka kamar mandi, aku lari. Aku lari masuk ke kosanku. Lalu pas aku tutup pintu, di pojok itu sudah ada pocong, Bang. Aku udah lihat kayak ada sosok di situ, aku udah benar-benar ketakutan, merinding. Udah nggak kuat aku udah benar-benar nggak kuat. Aku deg-degan ya. Kayak feeling tuh kayak, ini kok gak enak rasanya. Mas Adi meninggal, Mas. Dibilang kayak gitu. Wah, aku nggak percaya, Bang. Sama sekali aku nggak percaya. Lillahi waktu itu aku bilang, nggak mungkin. Aku bilang, aku masih ngobrol loh sama dia. Di part sebelumnya. Aku dengar, ternyata kami itu di pojok kamarku itu ada perempuan. Itu nangis, Bang. Bener-bener kayak tapi menggema. Nenek tuh bilang, "Mau ngapain kau kesini?" Kayak gitu. "Mau makan siapa kau di sini ya? Mau makan aku?" Diam juga dia, Bang. Hakim, maksudnya ke aku gitu. Barulah ketika bilang, "Mau makan adikku." Dia bersuara, Bang, kayak suara kucing gitu loh, Bang. Itu dia bersuara situ tuh kenceng banget. 1 jaman ada, Bang. Sempet nggak tuh nenek langsung di depan mukanya gitu disebut tukang santet gitu? Sering, Bang. Ada. Sering. Yang pas ribet itu di depan muka, Bang. Ada kayak gitu. Dan setelah pindah ke Tangerang justru ngalamin kejadian-kejadian horor yang lebih ekstrim. Iya, yang lumayan lah, Bang, lumayan banyak kejadian horor yang aku alamin. Tapi tidak, kayaknya bukan ingin membunuh gitu, tapi kayaknya ada sesuatu gitu lah, Bang, ngikutin aku pas aku di Tangerang. Tidak separah yang di kampung tapi, Bang. Jadi ceritanya, Bang, aku pindah nih ke Tangerang. Aku pikir ketika aku pindah itu, semua yang aku alami itu akan hilang, sepenuhnya hilang aku pikir. Karena kan udah beda daerah nih, lewatin pulau, aku pikir kayak gitu. Nah, ternyata sisa-sisa yang aku alamin yang ada di kampung, itu masih nempel, Bang. Sampai aku tuh ke Tangerang. Kejadian yang pertama yang aku alamin itu ketika aku pindah ke sebuah kontrakan. Itu memang di pinggir-pinggir kota. Nah, kontrakan itu, Bang, bentuknya itu kayak memanjang gitu lah. Kurang lebih kalau aku nggak salah ada 6 kontrakan. Nah, kebetulan yang kosong, yang paling pojok, yang paling kosong. Ke sebelah sananya itu kebun, pohon pisang, pohon bambu gitulah. Aku pindahlah ke situ. Di malam pertama kali aku tidur, aku tuh disamperin. Di mimpiku, kakek-kakek. Aku tuh masih ingat banget, tubuhnya itu semuanya putih, bersinar, Bang, bagus banget. Pakai sorban, jenggotnya putih, bawa tongkat. Dan kakek ini perawakannya enak dilihatnya, kayak nggak takut kita lihatnya. Nah, dia pesan, dia manggil aku cucu. Dia bilang gini, "Cu, kalau tinggal di sini, hati-hati ya, jangan ke belakang rumah." katanya gitu. Aku masih ingat banget kata-kata beliau. Habis itu aku kebangun. Cuman karena aku nggak ngerasa takut sama sekali, beda sama mimpi yang di kampung, udah, aku tidur lagi. Kebesokan paginya, aku penasaran sama apa yang disampaikan sama kakek ini. Nah, di depan kosku itu ada satu ibu-ibu yang punya rumah. Dia punya warung juga di situ. Lagi nyapu. Aku samperin lah paginya. Habis ngobrol-ngobrol, perkenalkan diri, aku tanya, "Bu, orang yang sebelumnya ngontrak di sini, sebelum saya siapa ya? Dan kenapa keluar?" Aku bilang gitu. Nah, entah ibunya paham atau enggak, mungkin ibunya udah ngerti kali. Nyamperin aku, Bang, deket, ngerangkul gini. Terus kayak pelan-pelan ibunya ngomong, "Gini Mas," katanya, "kontrakan itu bawa rezeki.
bagus kontrakan ini, hawanya juga bagus katanya gitu. Asalkan kamu itu nggak aneh-aneh di sini. Katanya gitu. Aku kan kayak, hah? Oke. Terus sebenarnya lanjut lagi. Yang punya kontrakan di sini sebelumnya, yang sebelum kamu, itu pasangan suami istri. Punya anak 1. Mereka sering bertengkar katanya. Dan sering banget suaminya ini mabuk. Satu malam sebelum dia pindah, dia keluar kosan. Kayak di depan kos itu bang ada teras gitu lah. Ngopi gitu malam-malam sekitar jam 9-an. Nah pas dia lihat yang aku bilang tadi di tanah kosong itu, di pohon pisang itu, dia lihat perempuan lagi duduk bang di salah satu dahan pisang itu. Duduk kayak gitu katanya, lagi ngeliatin dia, rambutnya panjang, melototin dia. Dan dia langsung masuk ke rumah, besoknya pindah. Nah pas aku nyari, kebetulan aku masuk lah, jadi aku di situ. Nah aku masih penasaran, maksudnya apa sih ke belakang nggak boleh? Aku iseng lah ke belakang. Nah aku nggak tahu ini kenapa, ternyata di belakang itu ada kuburan, 3 kuburan kalau nggak salah. Besar bang kuburannya, itu sudah disemen sampai tinggi gede gitu, tapi kayak nggak kurus. Deket banget, 2 meter lah dari dapur belakang kosku itu. Dan ada sumur jadi ini kan tembok dapurku nih, kamar mandi. Sumur itu di bawah tembok gini bang, jadi sebelah itu ketutup sama kamar mandi, sebelahnya kelihatan. Nggak tahu kenapa itu nggak ditutup. Nah dan sebelah sananya itu banyak pohon-pohon bambu yang aku mikir, wah kok merinding ya lihat ya. Nah itu pertama kali kejadian yang ada di situ. Tapi aku nggak tahu siapa beliau yang pakai sorban ini. Tapi beberapa kali emang sering datang ke mimpiku kayak ngasih tahu bang, kayak gitu. Nah singkat cerita, aku pindah ke Jogja untuk lanjutkan kuliah. Aku pikir, kayaknya nggak akan aman lah di Jogja. Aku pikir nggak ada gimana-gimana juga. Ternyata di sini ada banyak kejadian yang buat aku tuh sebenarnya ada apa sih di diriku ini? Sampai aku tuh bertanya-tanya bang sama diriku sendiri. Kenapa sering banget aku tuh diganggu? Pindah aku pertama kali ke Jogja. Aku masih ingat banget. Malam tidur pertama juga bang. Ternyata kosanku ini kosan tua. Udah dikenal seram juga memang kosanku. Itu aku ingat banget lihat ada sosok laki-laki. Tingginya itu mungkin hampir ke ceiling ini lah bang, hampir ke langit-langit gitu. Aku lagi tidur begini menonjol, dia tuh sampingku sambil menatap aku kayak gini nih, bener-bener ngeliatin aku, kayak kakek bentuknya. Nah, dan di kosan ini juga ada perempuan pernah satu malam manggil. Jadi di kosku itu ada ibu kos, ada anaknya juga dan ada aku. Itu di ruang tengah, di halaman tengah itu manggil. Anggapannya namanya Ayu lah gitu ya bang, anak kosnya. Yuh gitu perempuan. Dan kita semua keluar bang, ketiga-tiga. Hah? Apa? Kau manggil? Mas? Enggak, aku bilang. Kamu bukan manggil tadi? Enggak, ternyata ada perempuan. Nah, singkat cerita, aku kemarin itu keliling di daerah kampung situ. Warga-warga situ lah bang, karena kan saya aktif lumayan, aku aktif di masjid tuh. Dia bilang, Mas kamu kosnya di mana? Di situ. Oh, udah ketemu belum sama kakek-kakek? Katanya gitu. Terus yang perempuan, oh iya bu, sering banget di situ. Iya mas, itu emang sudah di situ. Tapi itu tuh buat perkenalan aja kok. Katanya gitu. Dan ternyata itu bukan cuma aku, anak-anak kos-kosan lain pun merasa ternyata di situ tuh banyak penghuninya bang. Nah, kejadian yang moodku yang seram ketika aku alamin di Jogja itu, yaitu pernah malam Jumat. Aku masih ingat banget itu malam Jumat. Aku udah lulus kuliah, aku kerja bang. Malam itu aku bosan banget rasanya. Aku keliling ring road sama mantan waktu itu. Keliling ring road. Baru kali ini aku ngeliling ring road itu misalnya dari sini muter sampai mentok lagi. Baru kali itu. Pulangnya jam 1-an. Masih ingat banget aku pulang jam 1. Nah, lagi-lagi aku tuh kalau udah ada yang kayak ada sesuatu itu kayak kerasa gitu loh bang di pundak ataupun merasa udah nggak enak. Singkat cerita aku balik lah ke kosan. Aku dorong tuh motorku ke dalam kosan. Pas aku dorong tuh aku udah ngerasa kayak ada yang gimana ya, rasanya kayak ada satu nggak enak nih, kok kayak ada yang ngikut ya. Tapi aku tetap pikir udah jangan nggak usah dipikirin. Mungkin trauma dulu masih ada, aku mikir gitu bang, mencoba untuk denial gitu lah bang. Terus itu aku masukin, aku tidur, aku mau coba buat tidur, tapi aku udah takut. Aku telepon lah mantan gue ini. Karena dia sudah tahu ceritaku, dia bilang, diikutin ya, katanya gitu.
kayaknya ya deh ada yang ganggu lagi. Nah, aku coba buat tidur. Kayak antara tidur dan bangun, mimpiku yang dulu itu diulangin lagi bang. Tiba-tiba tuh daerah ring road di dekat UMY. Itu tuh ada pohon-pohon besar. Aku tuh ditunjukin kalau dia tinggal di situ sosoknya. Di satu pohon yang besar di situ, di kayak tikungan gitu. Dia kayak soalnya kayak tinggal di situ. Dia tunjukin semua kejadian yang ada di situ. Sama kayak foto-foto gitu loh bang bentuknya. Aku kebangun. Tapi posisi masih dalam tiduran, masih dalam ini bang, teleponan. Dia ternyata mantan gue ini masih telepon. Aku bilang, aku mimpi. Nggak tahu kenapa. Mantanku ini lagi nyanyi tapi lagu Jawa. Aku bilang, kamu bisa nggak jangan nyanyi lagu itu? Oh ya udah. Ada yang nyautin di samping tembokku. Jadi kosku tuh bang, tembok itu jalan, ada pohon-pohon besar. Tahu-tahu ada yang nyautin ketika aku bilang ada yang ikutin aku. Suaranya kayak gini. Kayak gitu, dia nyautin kayak gitu. Terus aku bilang, kamu diam deh, ada suara gak sih? Enggak, katanya gitu. Tahu-tahu nyautin lagi bang, 2 kali suara itu. Benar-benar aku benar jelas banget. Jam 1-an, dia bilang lagi. Kayak suara kucing, tapi bukan kucing. Gimana ya bilangnya? Tapi kita tahu itu bukan kucing. Itu aku udah merinding banget. Wah bulu kutub udah benar-benar naik. Nah, temanku baru pulang kerja. Dia kebetulan satu kantor sama aku. Aku ngerasa udah gak aman nih, tenang gak aku pikir ada orang. Tahu bang yang aku lakuin? Aku buka baju, aku buka pakaianku, aku ke kamar mandi. Aku mandi bang, di kamar mandi. Aku selisihan sama temanku nih mandi. Buru-buru aku lari, karena aku udah gak tahu harus kayak gimana. Habis itu, di kamar mandi aku mau keluar, itu aku udah takut banget. Aku udah ngerasa kalau jadi di kos kutub di tengah-tengah itu ada pohon mangga besar. Emang serem sih bang. Gelap di situ tuh. Nah aku ngerasa kayak aku tuh udah ditungguin. Udah benar-benar merinding, tapi aku beraniin, aku buka kamar mandi, aku lari. Aku lari masuk ke kosanku. Lalu pas aku tutup pintu, di pojok itu sudah ada pocong bang. Jadi sudah ada berdiri. Aku udah lihat kayak ada sosok di situ. Aku udah benar-benar ketakutan, merinding. Udah nggak kuat aku benar-benar nggak kuat. Aku pakai celana, aku buka pintu, aku langsung ke temanku yang baru pulang tadi. Aku masih ingat banget, aku gedor, namanya Chris nama aslinya. Chris tolong, aku bilang. Sampai dia buka, ada apa cok, katanya kayak gitu kan. Enggak, itu ada yang ngikutin aku bilang gitu, di kamar, aku bilang kayak gitu. Setelah itu dilihat, nggak ada kok. Iya, kok nggak bakal lihat, aku bilang. Benar-benar ada 2 orang yang ngikutin aku bilang kayak gitu. Ujung-ujungnya aku tidur di kosannya dia. Besok siangnya aku kerja bang sama dia. Kerja, aku jam 10, masih ada training waktu itu. Dimana aku nggak masuk kerja tapi kayak ada kelas gitu lah bang di kerjaan. Aku gunakan istirahat buat tidur di restroom ini. Nah ada temanku satu yang katanya ini nggak tahu lah, yang punya kemampuan begitu-gitulah. Aku juga tidak begitu tahu banget. Dia bangunin aku pas aku lagi tidur. Aku lagi tidur, sebenarnya nggak tidur banget bang, karena aku nggak bisa tidur. Jadi aku kayak berbaring aja gitu di restroom. Aku tutup aku tuh pakai masker gitu loh bang. Dia manggil, Kim. Aku bilang ini ngapain orang ini? Padahal dia tahu aku lagi semalam itu habis diganggu gitu. Dibangun lagi, Kim. Aku nggak sama sekali. Sore pas dia pulang, dia bilang gini. Aku tanya ke dia, ada apa sih? Aku bilang kayak gitu. Enggak, aku mau nyuruh kamu tuh pindah. Katanya gitu. Pas kamu tidur itu sampingmu tuh ada satu pocong dan satu laki-laki yang kayaknya mirip banget sama kamu. Katanya gitu, gituin aku. Nah, tapi karena aku kan sekali lagi pas di restroom itu aku nggak lihat bang, karena aku tidur kan. Habis itu berakhirlah di situ. Nah, ternyata nggak sampai di situ aja. Yang aku rasakan, aku pikir kalau di tubuhku tuh kayak ada space bolong gitu loh bang. Aku mikirnya gitu dulu, karena Space bolong gimana? Kayak ada sesuatu di tubuhku ini gara-gara dulu santet. Jadi masih nempel. Jadi sesuatu yang aku bawa ke sini tuh kayak tahu kalau ada space di sini di mana mereka bisa masuk. Tapi susah aku jelasin ya gitu lah. Nah, sampai ada satu hari temanku di kerjaan, aku masuk kerja, perempuan ini. Dia emang sering kesurupan, sering kayak nari-nari, bisa pakai bahasa apa, teriakan ningsih kayak gitu. Aku kebetulan waktu itu duduknya samping dia kayak gini nih, samping dia duduk. Dia bilang, Kim, cuci muka lagi, katanya kayak gitu. Kenapa? Aku bilang gitu kan. Baumu amis, katanya gitu. Aku sontak kayak gini bang. Aku ciumin terus. Bukan badanmu katanya. Tapi ada yang ikut. Kamar mandi dong. Aku kamar mandi, cuci muka. Balik lagi. Masih nggak? Aku bilang. Masih, katanya kayak gitu.
Aku kayak ini gimana, tapi ya udahlah aku ikutin lagi, kamar mandi lagi. Aku cuci lagi. Terus sekarang gimana? Mendingan sih. Lah dia pindah setelah itu. Nah, beberapa hari setelah itu, aku dekat lagi nih sama dia, kursinya dekat lagi. Kebetulan dekat kursi, karena kursi lain penuh gitu. Aku tanya, masih bau nggak? Masih. Aku ceritakan lah sedikit pengalamanku, kalau aku pernah kayak gini sedikit aku ceritakan. Aku bilang juga, aku minta pendapat dia, salah juga sih kayaknya ya. Aku bilang, aku ngerasa kayak di tubuhku tuh kayak ada sesuatu apa gara-gara aku pernah disantet ya, kayak gini. Aku ceritakan itu. Terus dia bilang, bukan. Kalau menurutku di tubuhmu itu ada sesuatu yang ngikutin kamu. Ini katanya ya bang, itu kubah setinggi ini sampai ke betis warna hitam. Itu tuh transparan katanya. Nah, yang buat kamu tuh selalu kayak dihantuin di sini, diikutin karena ada itu. Kenapa? Mereka ngerasa ada satu benda yang nge-trigger mereka, yang aneh. Nah, itu yang buat kamu tuh selalu kalau ke tempat-tempat baru diikutin. Nah, di situ aku kayak, oh, iya juga sih. Apa mungkin gara-gara itu ya? Aku pikir gitu. Nah, ada dua temanku juga yang sebenarnya aku nggak kenal-kenal banget bang, nggak tahu juga backgroundku. Dia juga bilang kayak gitu. Mas, kamu tuh ada yang dikubah gitu deh katanya kayak gitu. Nah, tapi aku juga nggak tahu, makanya pengen banget rasanya diruqyah biar itu tuh hilang, karena itu buatku mengganggu bang. Tiap hari tuh rasanya keganggu aja sama hal-hal kayak gitu. Nah, cerita lain ketika aku di Jogja, yaitu temanku pas sebelah kamarku bang, itu ditemukan meninggal dunia. Itu di Jogja. Ini ceritanya waktu itu jam 11 siang, aku mau buat kerja. Tapi aku tuh kayak olahraga tipis-tipis gitu loh bang depan kos. Almarhum ini dalam keadaan hidup ya, masih hidup, dia nyamperin aku bang. Nyamperin aku. Ini tumben-tumbennya nih. Yang tadinya dia itu nggak, ya kurang lah ngobrol-ngobrolnya. Karena mungkin dia kan S3 bang. Sibuk gitu kan. Dia datang tuh. Dia bilang, Mas, aku sekarang udah berhenti merokok. Katanya gitu. Tapi aku nggak tahu kalau dia ngasih sinyal tuh, aku nggak tahu sama sekali. Aku bilang, oh bagus mas, aku bilang. Ikut olahraga aja sama aku sesekali, jogging kita, aku bilang gitu. Oh iya mas, ini aku udah aku lupa 19 hari atau 36 hari katanya udah berhenti. Aku udah mulai hidup sehat. Oke lah, aku pikir. Aku berangkat siap-siap kerja. Pulang sekitar jam 11 malam. Aku pulang di kosan, aku buka pagar. Itu udah sepi banget kosan bang. Benar-benar sepi. Lagi-lagi, feeling. Aku bilang kok kayak enak ya rasanya di kosan ini ya. Aku masuk ke dalam kosanku. Jadi kalau aku harus ke kamarku bang, itu harus lewat kamarnya dia. Ada kayak tempat ya, pintu gitulah ya. Di garis polisi semua udahan. Itu udah benar-benar di garis polisi semua. Aku mau ngelangkah, aku pikir kan, ini pasti kerjaannya anaknya ibu kos. Anak ibu kos juga ada yang laki-laki. Iseng bang emang orangnya. Soalnya pintu kamarku juga pernah di garis polisi sama dia. Aku pikir, ini iseng banget sih orang ini, aku pikir. Aku mau ngelangkah tuh. Pasti ingat banget aku mau ngelangkah malam-malam. Kok aku deg-degan ya? Kayak feeling tuh kayak, ini kok gak enak rasanya. Ada suara perempuan di kamar. Ternyata anaknya ibu kos yang perempuan itu. Aku bilang kan, anggap aja panggilan Ayu lah, namanya Ayu. Yuk, aku bilang, ini masmu kok iseng banget sih. Aku bilang, buat kayak gini gak lucu tau, aku bilang kayak gitu. Terus dia bilang, anggap aja ini yang meninggal Mas Adi ya mas namanya. Mas Adi meninggal mas. Dia bilang kayak gitu. Wah aku gak percaya bang, sama sekali aku gak percaya. Di lahir waktu itu aku bilang gak mungkin, aku bilang, aku masih ngobrol loh sama dia. Jam 10, jam 11 aku masih ngobrol di sini, aku bilang, gak mungkin. Kamu gak lihat grup katanya kayak gitu. Katanya mas di chat grup kami di kos-kosan. Emang aku jarang banget buka handphone. Aku cek. Ternyata beliau udah ada foto-foto beliau dalam keadaan telangkup. Nah, ditemukannya ternyata hari itu temennya dia, kalau aku nggak salah dari Boyolali, temennya kampus, pengen banget mas, dia pengen banget ke Jogja. Nggak tahu feelingnya pengen ke Jogja gitu. Disamperin lah kosanku. Biasa kan, orang kosan itu pintunya kebuka cuma sedikit doang gitu. Dia ketok, dia lihat, Adi gitu lah, masuk, dia lihat, cuma kayak dibuka dari celah-celah pintu itu. Oh tidur, posisinya telangkup bang. Dia pikir oh tidur nih, ya udah deh jam 1. Habis itu dia pikir udahlah, dia pergi dulu tuh ke
kampus, ke kafe main. Jam 5 sore dia masih mikung, dia masih berpikir kayak, kok ini orang nggak balas-balas chat ya, udah lama banget ini. Dia mulai nggak enak rasanya. Balik lagi ke kosan, dicek lagi posisi pintu masih sama, ditip lagi sama dia. Oh, kok tidurnya sama posisinya. Lagi-lagi feeling udah nggak enak. Dipanggil lah orang teman kosku. Dipanggil, mas ini ada teman kosku, kok dari tadi nggak itu ya, nggak bangun-bangun ya. Sama bang, nggak percaya, kayak tidur tuh pasti turu, capek kok kayak gini gitu. Dibuka pintu sama dia, kakinya itu kaki kan dekat pintu, kayak selonjor dekat pintu gitu loh bang dia. Kaki ditarik gini, pas dibangunin, mas bang gitu, kok kaku, kayak di kaki yang digerakin tapi kayak semua tubuh itu ngikut gitu loh bang. Merinding, keluar lagi, dipanggil lagi. Teman kosku yang satunya lagi, yang lebih senior lagi bersihin mobil waktu itu. Mas Adi meninggal ya? Sama bang, nggak percaya. Nggak mungkin, karena jam 10 tuh dia masih keluar beli makan. Nggak mungkin, mustahil lah, nggak ada kayak gitu-gitu. Saya cerita, datanglah dia, langsung ke pundak. Mas bang, pasti gituin, ternyata udah posisinya kayak gini, hidungnya udah kayak gini, nah sakit bang. Ternyata udah nggak ada nyawanya. Nah panik, dipanggil RT, polisi dan lain, ramai banget tuh ternyata di kosan itu. Nah ternyata pas aku sampai di situ, semua itu dari rumah sakit dan ada beberapa yang ditanya-tanya sama polisi waktu itu. Nah aku tanyain lah kejadiannya, ceritakan semuanya. Itu bang, malam itu kita semua benar-benar nggak bisa tidur. Kita kumpul di satu kamar kos yang berseberangan sama kosan beliau. Kita ngobrol aja. Kita masih ngerasa kalau beliau itu masih ngeliatin kita. Dan benar-benar kita ngerasa kayak takut banget. Kita ngobrol tuh kayak beliau itu masih di situ gitu. Aku ngerasa kayak 4 hari sampai seminggu kayak beliau itu masih auranya masih ada lah. Seminggu aku di situ udah ngerasa kayak gimana. Biasa aja aku. Jam 2 kan biasa aku bangun jam 2 ke toilet ngapain kayak gitu kan. Nah, Mas yang pertama kali yang megang kakinya ini itu tuh nggak ada di kos sudahan. Ternyata ada kejadian waktu itu. Jadi kejadian itu adalah dia ini adalah orangnya dari timur bang. Nggak percaya gitu lah sebenarnya sama hal kayak gituan. Dia bilang aku tuh kalau udah kayak gitu udah meninggal, sudah selesai, nggak ada apa-apa. Nah suatu malam dia pulang kerja tengah malam gitulah dia pulang kerja, dia masak di depan kosan. Ternyata dia ngelihat almarhum Mas Adi ini dari depan kosnya itu pakai baju putih. Itu jalan sampai ke kamar mandi sambil ngeliatin dia. Dan dia langsung masuk, setelah itu dia pindah. Sampai sekarang aku nggak tahu dia kemana. Setelah itu dia pindah dan katanya dia ketakutan gara-gara itu. Setelah itu kelar. Udah kita udah nggak ngerasa gimana lagi, aman, dan memang dibilang kalau sakitnya itu kena lambung. Sakitnya lambung. Jadi yang awal mereka bilang ini itu segala macam, enggak, itu kena lambung. Nah itu kejadian yang di Jogja. Terus aku juga pernah diikutin di tempat di Jogja, ini terkenal banget ini, yaitu di bengkel kereta api. Oke. Itu bengkel kereta api itu terkenal banget lah tempat-tempat itu. Nah aku kan kerjanya kan di daerah Tugu situ mas. Pulang itu biasanya bisa jam 11, jam 12, jam 1 pun aku selalu lewat situ. Karena itu jalan terdekat, tercepat. Karena kan aku pikir pulang tidur di tengah malam, kan shifting kerjanya. Tapi biasanya pakai feeling. Kalau feeling udah nggak enak, janganlah gitu. Nah, waktu malam itu aku udah feelingnya nggak enak sebenarnya. Tapi aku udah kudu lurus, sudah sampai tahap yang banyak pohon-pohon gede itu. Di Jogja pasti tahu banget tempat ini. Aku pikir udah deh, jalan terus deh. Mau muter, takutnya aku kayak jadi kayak penakut. Jadi takut aku malah merinding sendiri. Jalan terus lah. Baru masuk daerah pohon-pohon besar itu, ada suara perempuan. Suaranya jauh. Kayak gitu suaranya. Kayak dia tuh kayak bersenandung gitu lah bang. Kayak kayak gitu kan. Aku mikir, TV pasti, orang-orang nonton TV pasti. Saya pikir gitu, aku pikir kayak gitu. Karena sebelah kanan, sebelah kiri itu ada rumah-rumah. Sampai pertengahan itu ada pertigaan. Jadi pas sampai bengkel kereta api itu pertigaan. Dengar lagi suara perempuan itu. Jauh tapi sebelah kananku. Lagi-lagi aku bilang, ini suara TV kok kenceng banget ya. Mencoba untuk positive thinking sebenarnya. Sebenarnya aku udah agak merinding. Habis itu aku mikir, tenang, gak ada.
Aku maju lagi, pas sampai mau keluar dari buara pohon-pohon gede itu, terdengar lagi tuh suara perempuan ini. Dengar lagi suaranya, kayak gitu lagi. Wah, aku gas, aku langsung ngebut, aku pikir, wah ini nggak bener ini. Aku langsung nggak berani kemana-mana. Habis itu aku cek. Nah, ternyata itu sudah terkenal kalau daerah situ memang banyak yang ngerasa janggal di situ. Salah satunya katanya kalau kita ngitung pohon-pohon yang ada di situ, antara kita pulang dan balik katanya itu berbeda katanya di situ. Nah, kejadian yang lumayan serem juga yaitu waktu kami naik gunung Bang waktu itu. Sebenarnya salah satunya kami itu naik gunung, yaitu di daerah Banyuwangi. Nah, kami pas sudah turun dari gunung, kami itu sempetin ke Baluran. Itu kalau nggak salah waktu itu terjadi itu di malam suro gitu loh Bang. Itu kan kalau kita ke Baluran, tapak alasnya itu kan jauh banget baru sampai ke taman wisatanya itu Bang. Kami buat, itu kayak salah kami sih, kesalahan kami. Kami tuh nggak perkirakan itu hutan liar, pasti banyak penghuni dan lain-lain. Kami pulang maghrib Bang. Maghrib pulang itu pakai 3 motor. Cerita kami maghrib baru pulang itu masih di jalan. Kami tuh ngerasa, ini kok kayak ada yang ikut ya? Seolah kami pulang itu kayak diiringin, ada yang ngiringin. Aku ngerasa tuh kayak, ini siapa lah yang mau lewat? Kita kan bawa motor nih. Habis itu aku berhenti Bang. Nggak ada, ya siapa yang lewat? Jalan lagi. Habis itu udah jalan lagi, masih kerasa lagi nih. Kayak ada orang yang ngiringin kami dari belakang. Serasa itu kayak ada motor mau lewat gitu lah serasanya. Kayak ada cahaya gitu. Nah, kami kan sampai di ujung itu Bang. Pas sampai keluar itu, alas itu, berhenti. Serentak, semua kan bilang, Kar ngerasa nggak sih? Iya kan? Kita kayak tahu aja gitu. Diikutin, iya kayak ada yang giring kita. Kita bilang, tapi siapa ya? Nggak tahu cuy, aku juga ngerasa hal kayak gitu. Tapi karena kami mikir, wah ayo pulanglah cepat, nggak usah pikir lagi. Langsung berangkat pulang setelah itu. Karena takut kami ada hal-hal yang nggak kan, karena kan niatnya harus pulang selesai. Kayak gitu. Itu pengalaman yang kami alami ketika naik gunung dulu. Nah, yang terakhir Bang, itu adalah, jadi sebenarnya kan ceritaku ini nggak boleh diceritain sebenarnya. Itu pesan nenek dulu pas aku tuh berangkat ke Tangerang. Nenek tuh bilang, jangan ceritakan apa yang kamu alamin yang ada di sini. Karena mereka tuh kuat. Ketika kamu ceritain, itu dia ada di situ. Katanya gitu. Nah, untuk aku cerita ini, tulis itu Bang. Seminggu sebelum aku mau upload. Karena aku suka nulis cerita yang aku alamin, aku tulisin. Tapi aku nggak berani upload Bang. Karena takut efek sampingnya atau aku nanti kenapa-napa lagi, apalagi aku sendiri. Nah, ini nggak tahu ada hubungan atau enggak. Seminggu aku belum nulis. Malam jam 12 aku main tempat temanku di rumahnya, main sambil nulis sebenarnya. Pulanglah. Pas pulang, sebelum pulang itu kipas anginnya dia tiba-tiba. Jadi posisi itu berada di sini. Tiba-tiba gerak Bang pas aku pulang, jauh. Nah, aku sama dia satu lihat-lihatan, merinding, terus dia bilang, kenapa ya? Ini mulutku sompor kayaknya. Aku bilang, gak apa-apalah, pocong kali. Aku bilang kayak gitu. Singkat cerita, aku pulang ke kosan, aku tidur. Jam 3, masih ingat mataku jam 3 aku bangun. Nah aku tuh kalau tidur biasanya lampu tuh kematiin Bang. Semuanya kematiin, bahkan lampu depan kosku sampai 2 tuh kematiin. Jadi benar-benar gelap, gak ada cahaya masuk. Jam 3 aku kebangun, aku kan tidurnya di samping tembok gitu. Kebangun gara-gara aku lihat kok ada cahaya di sebelah kiri. Kayak warna putih gitu, menggangguku. Aku bangun, aku duduk. Aku lihat lagi. Apa ya? Jadi kayak hampir setengah bangun gitu lah Bang. Aku kucek-kucek mataku lama, bakal kucek-kucek lagi, aku lihat lagi. Itu apa? Aku pikir. Ternyata setelah aku lihat lagi lama banget aku lihat. Aku pastiin dulu biar aku tuh gak salah gitu ngeliatnya. Itu ternyata ada pocong. Itu tuh berdiri pas di dekat sakral lampu. Aku tahu itu pocong kenapa? Karena aku lihat di sini ada kerutan di sini ya Bang. Ada kayak kerutan-kerutan di sininya berdiri, tapi dia tuh nggak nempel di lantai. Kayak di atas gitu, gede sekarang lebih segini. Nah aku nggak tahu tuh harus kayak gimana karena posisinya aku mau teriak, tapi udah kayak freeze gitu dalam sendiri.
Aku beranikan, aku langsung lari, aku nyalain sakralnya. Itu aku rasa kayak dia hilang di sini. Rasa hilang di sini. Langsung aku nyalain, aku keluar kamar. Setelah itu 1 bulan aku nggak tidur di kosan. 1 bulan, udah nggak pernah tidur di kosan. Sampai siang pun kalau aku ngambil pakaian bang, itu aku minta temanku temenin. Dan aku cerita ke anak-anak kalau aku nemu ini, jadi aku nggak tidur. 1 bulan aku nggak tidur di kosan. Nah setelah itu nggak ada lagi sih, alhamdulillah tidak ada yang penampakan lagi, sudah lumayan lama udah nggak ada. Paling kayak tidur di bawah gitu doang sih bang. Nah aku nggak tahu itu ada apa di tubuhku, nggak tahu. Tapi kalau dibilang orang indigo, aku denial itu nggak ada indigo. Karena aku nggak bisa ngeliat kayak gitu-gituan. Aku ngerasa kayak entah mereka yang ngeliatin atau entah ada apa di tubuhku, aku nggak tahu itu bang. Sampai sekarang. Kalau nenek masih hidup sampai hari ini? Masih hidup. Masih Hidup. sehat ya? Alhamdulillah masih sehat. Terakhir aku masih nelfon, aku tanya kan, biasa aku orang kritis bang. Aku bilang, nah ini nggak ada apa-apa ya masalah hidup kita kayak gini. Nenek nangis, nggak ada nenek, nggak ada kayak gitu kayak gitu. Karena kan aku kan juga tahu nenekku sebenarnya, tapi kan aku takutnya ada hal yang aku nggak tahu. Jadi aku kayak validasi gitu loh bang. Aku nggak mau tahu ya, nggak ada hal-hal yang kayak gitu. Nggak ada nenek kayak gitu. Itu juga dia nangis. Aku sedih juga dia malah bukan dia nangis, nanya-nanya kayak gitu. Tapi ini berarti kan dari awal kena teror yang dikatakan santet tadi itu ya, sampai hari ini berarti kan mengalami kejadian-kejadian horor terus-menerus gitu ya. Mungkin ya nggak tiap hari juga, Nggak tiap hari. tapi kalau diceritakan lumayan banyak gitu ya. Banyak. Nah, pernah diruqyah nggak sih? Pernah diruqyah sekali bang, di Aceh. Pernah. Nenek pun diruqyah bang. Nenek diruqyah? Nenek juga diruqyah. Ada aku, nenek, kakek diruqyah bang. Nah, nggak ada efek gimana-gimana. Ini ruqyahnya yang terkenal bang, bagus bang di Aceh, di ruqyah. Dan yang aku notice banget dari orang yang ruqyah itu bilang gini bang. Dia nggak kenal ini ya bang, datang nenek, dia bilang gini, kakak nih kuat ya orangnya, katanya gitu. Ini kalau kakak nggak kuat, maksudnya itu kayak semangatnya nggak kuat, ini udah lama tumbang, udah lama nggak ada kakak ini. Dia tahu kalau nenek itu diserang terus-terusan, dihajar terus-terusan, karena kan nenek kan sampai lumpuh segala macam bertahun-tahun, tapi masih kuat. Dia bilang kayak gitu bang. Terus di ruqyah, nggak ada gimana-gimana, aku ngerasa malah senang. Nangis tadi aku. Ditanya sama bapaknya, kenapa nangis? Senang mas dengernya, aku bilang gitu. Tapi agak aneh juga sih bang ruqyahnya. Dia cuma baca ayat sedikit, setelah itu kayak bukan radio, pakai speaker. Tapi nggak tahu ruqyah kayak gimana, tapi dia pakai speaker. Habis itu dia ngasih air, ngasih tutunan ruqyah sendiri, buku. Nggak ada gimana-gimana. Tapi selama sendiri belum pernah? Belum pernah. Tapi pengen banget, karena kalau bisa hilang gitu bang, nggak ada hal-hal kayak gitu tuh, mengganggu beneran. Terakhir aja sebelum saya kesini bang, ini nggak bohong lillahi, sebelum saya kesini 2 hari sebelumnya, saya belum kesini tuh, mulai nggak tidur lagi, udah mulai kebangun lagi jam 1 jam 2, udah mulai kayak ngerasa, entah mungkin karena saya kepikiran sama cerita saya ini, atau kayak gimana, kayak ngerasanya itu kayak, kok dia kayak ada yang ngeliatin lagi ya, kayak ngerasa ada sesuatu, kayak ada hal-hal yang kayak mencoba untuk deket gitu loh bang. Kurang lebih kayak gitu. Dan itu buat aku nggak tidur. Tapi nggak tahu apa itu. Tapi kalau baca doa, terus misalnya sholat, nggak ada reaksi apa-apa ya? Nggak ada bang. Nggak ada. Malah seneng. Bukannya apa ya, tiap... Udah coba belum ruqyah diri sendiri? Udah. Aku kalau tidur selalu dengerin surat Al-Baqarah kok bang. Kalau tidur malah seneng aku. Dihafal-hafalin malah. Seneng. Kadang-kadang, tapi alhamdulillah ya bang, ini aku ambil posisi baiknya. Jam 3 tuh selalu bangun. Selalu bangun jam 3, jam 3 itu pasti bangun bang, sholat dulu, nggak tahu pasti udah bangun. Memang kadang-kadang ada rasa takutnya, tapi gara-gara takutnya jadi mikir ya, sholat alhamdulillahnya itu, nggak tahu selalu bang, jam 3. Sama kayak gue nih, kadang kalau suka kebangun-bangun gitu, sering bang, malam ya. Teman-teman kosku tahu kok, mas kok kamu bangun, pasti bangun. Aku pasti jam 3 tuh bangun, udah pasti. Iya, lama-lama akhirnya jadi kebiasaan. Kebiasaan, bener. Ya, makanya bilang alhamdulillah juga sih, nggak apa-apa lah, udah. Jadi udah nggak mikir, ya mungkin nggak tahu ya kalau setan bangunin makasih aja. Iya sih, bener. Tapi kayaknya enggak lah, kayaknya nggak setan bangunin itu. Baik banget ya. Nah, gimana guys? Apakah kita perlu lanjut nih partnya gitu? Kalau perlu kita datang nih ke rumahnya, karena di rumahnya itu sampai sekarang masih belum kejual ya? Belum. Bener mau kesana? belum bang. Boleh itu? Boleh banget. Boleh banget kalau kesana. Tapi udah jadi belum rumahnya sekarang? Udah bang, udah dirombak. Jadi diusahakan di mana biar nggak mirip. Tapi belum laku. Boleh, wawancara nenek boleh? Wawancara nenek.
Tapi nenek itu kayaknya agak pikun sekarang. Nanti aku coba telepon. Coba dulu aja ya. Iya, kalau misalnya aku Ya kita main dulu aja ke sana ya. Mas, makasih ya udah datang dan cerita. Jadi Mas nih, Bang aja dah. Bang, makasih juga Bang Hakim udah ya. diundang ke sini. Iya ya. Oke, makasih ya. Bang ya. kasih banyak. Semoga nenek sehat selalu. Amin, Terus ya juga kehidupan pahit yang kemarin ketika diceritain bisa jadi pelajaran lah buat teman-teman ya. Jadi jangan suka menjas, jangan suka memfitnah, apalagi buktinya masih sedikit ya. Iya, benar. Kecuali buktinya udah kuat ya. Betul. Itu beda ceritanya lah. Iya. Nah, apalagi kalau buktinya masih sedikit, hanya dugaan-dugaan gitu ya. Omongan tetangga tuh jahat juga ya. Traumanya dalam itu Bang. Sampai saat ini traumanya dalam Masih banget. trauma ya. Masih trauma. Oke deh. Yang penting itu dia tadi ya. Kebenciannya tuh, dendamnya tuh. Ya gimana sih ya kalau hati tuh udah tergores susah ya. Udah susah. Tapi alhamdulillahnya sampai sekarang ini masih bersyukur. Terus kayak berusaha jadi lebih baik. Kalau nanti jadi orang, saya pengen jadi orang yang berguna untuk kampung. Pengen banget Bang. Oh kampung yang di sana. Sana iya. Terakhir saya pulang dari tanah kecil itu mikir, mereka sekolah nggak ya? Sekolahnya gimana nggak ya? Karena orang sana jarang sekolah Bang. Jarang sekolah. Pengen banget gitu. Pengen banget. Ya udah next kita bikin di rumahnya nih kontennya ya. Oke. Itu deh guys episode kali ini. Saksikan terus Om Mamat season 5 episode yang lain. Uripiko Urup.